Om Swastiastu. Kita akan membahas beberapa jenis terapi. Dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas terapi olah pikir. Seperti saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa all healing is self-healing. Jadi artinya semua model penyembuhan pada dasarnya adalah penyembuhan diri. Terus kemudian asal muasal daripada penyakit itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi makanya dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa jenis terapi. Namun di sini kita hanya bertugas sebagai penyiram ya. Artinya kita memberikan cerahan. Jadi sehingga terapi-terapi yang kita lakukan jadi tetap terpusat pada si klien ya, untuk mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita hanya membantu, mendampingi, jadi menuntun, kemudian juga memberikan pencerahan-pencerahan, jadi sehingga pasien dapat dengan mudah melakukan proses penyembuhan diri. Jadi karena asal muasal daripada penyakit itu adalah dari pikiran kita sendiri, maka dalam kesempatan pagi ini kita akan awali dengan membahas terapi olah pikir ya. Jadi pada terapi olah pikir, nah ini adalah pada dasarnya bagaimana kita mampu mengajak klien untuk mengolah pikirannya yang negatif itu menjadi pikiran yang positif ya. Jadi sehingga klien itu menjadi sehat kembali ya. Pagi ini kita akan membahas terapi olah pikir. Maksud saya salah satu terapi olah pikir yaitu dengan cara hipnosis ya. Jadi sering dikenal terapi hipnosis atau sering juga dikenal dengan hipnoterapi ya. Jadi artinya terapi dengan menggunakan hipnosis ya. Jadi yang dimaksud dengan hipnosis di sini, nah itu adalah kondisi klien dalam kondisi rileks ya. Kemudian kritik kontrol yang menutupi memori bawah sadarnya itu sudah terbuka. Kemudian kita bisa menyisipkan sugesti-sugesti ya. Jadi untuk menggantikan batin negatifnya, kita berikan sugesti positif. Jadi sehingga klien bisa merubah pemikirannya atau batin bawah sadarnya itu menjadi positif kembali gitu ya. Jadi hipnosis di sini, jadi klien sudah dalam kondisi rileks ya. Jadi rileks fisik dan rileks batin ya. Jadi kritik kontrol yang dimiliki sudah mulai terbuka ya. Jadi manusia itu pada dasarnya punya 3 batin ya. Jadi pertama adalah batin tidak sadar, kedua adalah batin sadar, dan ketiga adalah batin bawah sadar ya. Jadi di sini untuk batin tidak sadar, nah itu adalah sesuatu yang dilakukan secara otomatis ya. Contohnya seperti bernapas, peredaran darah. Nah di sini kita tidak akan membahas itu. Namun di sini kita akan membahas memori bawah sadar dan memori sadar ya. Jadi kalau kita analogikan dengan komputer, jadi memori bawah sadar ini adalah hard disk, kemudian memori sadar ini adalah random access memory ya. Jadi kalau kita berbicara komputer, jadi pada saat kita mengakses program, jadi itu program pada dasarnya tersimpan di hard disk ya. Jadi pada saat kita butuhkan, kita akses dari hard disk, kemudian dieksekusi di RAM ya, random access memory. Jadi begitu juga dengan manusia.
Jadi batin bawah sadar ini adalah tempat menyimpannya. Jadi semua kejadian yang pernah dia alami, baik itu kejadian positif berupa ilmu-ilmu yang dipelajari, maupun kejadian-kejadian negatif, itu hal-hal yang membuat dia cemas, dia takut, dia sedih, dia marah ya. Itu juga ikut tersimpan di dalam memori bawah sadar tanpa disadari ya. Nah sekarang kenapa jadi pasien itu mengalami psikis ya, gangguan pikiran ya. Nah psikis atau gangguan pikiran di sini itu disebabkan karena pasien terlalu banyak menyimpan memori-memori negatif ya. Jadi rasa sedih, amarah, cemas, ketakutan, kebencian dan semuanya. Itulah yang tersimpan di dalam memori bawah sadarnya. Ketika memori ini kepenuhan, nah itu yang sering menjadi sampah-sampah batin, atau kalau di dalam komputer itu akan menjadi virus ya. Jadi ini akan sangat mengganggu sekali. Jadi kalau virus di dalam komputer itu sangat mengganggu bagaimana kita menjalankan program ya. Begitu juga dengan manusia. Jadi ketika sampah-sampah batin ini itu penuh di dalam memori, dia akan muncul ke pikiran sadar kita. Jadi pikiran sadar kita akan terganggu oleh sampah-sampah batin tersebut ya. Nah itulah menyebabkan manusia mengalami psikis ya. Jadi contohnya jadi sering kerangsitan, kemudian sering nangis tanpa sebab, sering marah-marah tanpa sebab, punya rasa takut, cemas dan semuanya. Itu diakibatkan memori bawah sadarnya sudah penuh dengan hal-hal yang negatif. Nah sekarang berbicara terapi, nah di sini kita akan menggunakan salah satu dari terapi olah pikir, yaitu adalah terapi hipnosis ya, atau sering disebut dengan hipnoterapi ya, terapi dengan menggunakan hipnosis. Jadi kita awali dengan pasien, kita ajak rileks ya. Jadi yang pertama kita ajak pasien itu merilekskan tubuhnya dari ujung kaki, kemudian naik ke betis, naik ke paha, naik ke pinggul, kemudian naik ke perut, naik ke dada, ke semua tangan, ke leher, ke kepala, sampai semua tubuh pasien rileks ya. Jadi kondisi rileks itu, nah itu contoh seperti tubuh kita udah kaku ya, jadi nggak bisa digerakkan ya. Jadi itu artinya sudah tercapai rileks fisik ya. Kemudian yang kedua, jadi si klien, nah ini kita ajak memupuskan pikiran ya. Jadi artinya di sini kita akan ngambil langkah yang kedua adalah rileks batin ya. Di pikirannya supaya rileks. Itu dengan cara fokus ya. Jadi kita ajak dia membayangkan suatu tempat atau membayangkan keluar masuknya napas ya. Jadi dengan pasien tidak ajak fokus. Nah di sini kritik kontrolnya ya. Jadi sudah tidak berfungsi lagi ya, atau terbuka ya. Jadi artinya pasien terfokus pada suara kita saja ya. Jadi pasien sudah mengabaikan suara-suara yang didengar, suara-suara di luar ya. Jadi dia fokus dengan suara kita. Nah pada saat fokus, pada artinya di sini kritik kontrolnya sudah terbuka. Di sini juga akan sering pasien itu mengalami abrasion ya. Jadi abrasion di sini adalah abnormal reaksi. Jadi artinya pasien menunjukkan hal-hal yang tidak normal ya. Nah kenapa demikian? Karena pada saat kritik kontrolnya sudah terbuka, nah ini pasien akan memori-memori masa lampau pasien itu akan keluar ya. Baik itu berupa kemarahan, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Nah inilah sering pasien menjadi membuat dia abraksi. Jadi abnormal reaksi ya. Jadi dia menunjukkan hal-hal yang tidak normal. Kadang menangis, kadang marah-marah, kadang dan lain sebagainya. Jadi istilahnya dia mengeluarkan memori-memori masa lampaunya ya. Jadi pada saat itu kita sebagai terapis, nah di sini kita tetap
tetap kita tenang ya. Jadi biarkan pasien mengeluarkan seluruh sampah-sampah batinnya ya. Dan di samping itu kita juga tahu jadi apa sih sebenarnya akar daripada permasalahan si pasien ya. Nah kemudian pada saat pasien sudah mulai rileks kembali, jadi sampah-sampah batinnya sudah keluar. Nah disitulah tugas kita untuk menyisipkan ya sugesti-sugesti baru ya. Jadi apa yang pasien yakini selama ini yang ternyata membuat dia menjadi tidak sehat. Nah inilah yang kita ganti memori bawah sadarnya yang tersimpan. Nah itu dengan sugesti positif. Jadi tentunya ini sudah kita siapkan sebelumnya ya. Jadi karena pada saat titik kontrolnya terbuka, kita bisa masuk ke memori bawah sadarnya. Jadi apapun sugesti yang kita berikan itu akan tersimpan kuat di memori bawah sadarnya dan akan menjadi dalam kehidupannya menjadi pegangan dalam kehidupannya. Sehingga harapan kita jadi memori bawah sadar yang negatif itu tergantikan dengan sugesti kita yang positif ya. Nah jadi astungkare kita lakukan berkali-kali hal seperti itu ya, maka si klien atau si pasien akan menjadi sehat kembali secara batin ya atau secara pikiran ya. Jadi habis itu nah pasien kita ajak ke kondisi normal kembali. Nah mungkin itu yang saya sampaikan, itulah langkah-langkah terapi olah pikir yang salah satu terapi olah pikir yang sering disebut dengan hipnosis terapi ya atau hipnoterapi. Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Jadi semoga bermanfaat ya. Om Santi 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 Om.